Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sehingga 27. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nescaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kerana itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Glory kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hatiku telah siap
dahulu, sekarang, sampai selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami memiliki kesempatan sekali lagi dalam hidup kami bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk datang menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Terlebih dahulu saya bagi pihak gereja dan juga bagi pihak keluarga saya ingin mengatakan kepada Anda semua selamat menyambut Hari Keamatan dan juga Hari Gawai bagi saudara dan saudari yang merayakannya. Sila patuhi SOP pihak kerajaan demi keselamatan kita semua. Kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudari dikasihi dalam Yesus Kristus, kita meneruskan lagi siri khotbah kita, yaitu mari sebarkan kasih. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita daripada surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-27 dengan temanya adalah penipuan duniawi dan rohani bahagian yang pertama. Jemaat yang saya hormati dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda di dalam hidup Anda selama ini menerima suatu panggilan dari seseorang yang Anda tidak kenal, ya? Dan panggilan tersebut seolah seperti dia suatu penyamaran, ya, menggunakan agensi-agensi tertentu, orang-orang tertentu, ya, lalu mengatakan bahwa kamu punya masalah, ya, mungkin masalah kad kredit kamu. Mungkin kamu ada saman yang tertunggak atau apa saja. Lalu pemanggil ini mengatakan kepada Anda, sekiranya Anda tidak membayar sejumlah uang atau memindahkan sejumlah uang ke dalam akaun ini, Anda akan dikenakan tindakan mahkamah. Anda akan menghadapi masalah, ya, atau kad Anda atau apa saja yang Anda punya akan disita. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, tindakan seperti ini, ya, seringkali juga kita dengar di dalam dada-dada akbar, ya, media-media sosial, ya. Kita melihat ternyata perbuatan seperti ini atau yang seringkali orang katakan skema atau penipuan atau penyamaran, saudara, seringkali berlaku atau semakin menunjukkan peningkatan, ya, di dalam negara kita. Dan kita melihat, ya, prospek-prospek mereka atau suspek-suspek mereka ini bukan orang sembarangan, ya. Ada yang guru pernah kena,
Ya, ada pegawai kerajaan yang pernah ditipu, ya, pegawai swasta, termasuk juga golongan-golongan bawahan, ya, ditipu saudara. Ya. Dan saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Perbuatan seperti ini adalah suatu perbuatan yang bagi saya secara pribadi adalah perbuatan yang tidak menyatakan kasih terhadap sesama. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mengapa saudara? Karena mereka menyusahkan orang. Mereka menggunakan tipu daya, taktik-taktik, ya, penyamaran, ya, untuk memperdaya, menakut-nakutkan atau memerangkap sasaran mereka atau prospek mereka. Ya. Atau orang yang tidak peka dengan bahwa mereka itu sedang ditipu sebenarnya. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Biasanya ini berlaku secara dalam talian. Ya. Cuma jadi dikasih dalam Yesus Kristus. Perbuatan orang-orang seperti ini, niat mereka itu hanya mau mencuri dan menipu. Tindakan mereka ini, ya, adalah bertujuan mengatakan sesuatu perkara yang sebenarnya tidak benar. Tapi orang yang menerima panggilan itu merasanya ini benar. Lalu mereka tertipu. Ya. Karena menganggap perkara yang dikatakan kepada mereka itu, yang disampaikan kepada mereka itu adalah perkara yang benar. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus mengenal Allah kita, saudara. Dan pada masa yang sama juga, dalam usaha kita mau mengenal Allah kita, firman Tuhan juga meminta kita supaya kita sentiasa peka dan berhati-hati, ya, terutamanya kepada penipuan-penipuan yang seringkali berlaku di dalam sekeliling kita, persekitaran kita, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, perkara ini sebenarnya sudah jauh lebih jauh, ya, diwar-warkan oleh Yesus dan juga para murid-muridnya, supaya kita sentiasa berhati-hati dengan para penipu-penipu ini, para penyamar-penyamar ini. Ya. Coba kita lihat, saudara. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 13-15 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Petrus pasal yang kedua yang pertama dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 hingga 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ya, ini berupa contoh-contoh ayat yang dikatakan oleh Yesus dan juga murid-muridnya atau rasul-rasulnya, supaya kita sentiasa waspada dengan penipu-penipu. Ya. Dan pada pembacaan kita sebentar tadi, ya, Rasul Yohanes juga menekankan ada 2 perkara tentang penipuan ini, yaitu penipuan secara duniawi dan juga penipuan secara jasmani. Tetapi pada pagi hari ini saya akan memberikan atau menyampaikan firman Tuhan
fokus kepada penipuan secara duniawi terlebih dahulu. Apakah ini dimaksudkan dengan penipuan duniawi? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kita harus selalu berwaspada atau berhati-hati dengan penipuan duniawi ini. Ya, semua perkara yang ditawarkan oleh dunia ini seringkali menjebak kita. Ya, apabila kita tidak berhati-hati, ianya akan menarik panca indera kita. Ya, tawaran-tawaran yang dunia berikan membuatkan kita itu tertarik untuk melakukannya atau terjebak di dalamnya sekiranya kita tidak berhati-hati. Sebagai satu contoh, Hawa. Ketika Hawa berada di Taman Eden, ya, lalu iblis yang menyamar seekor ular, ya, seperti seekor ular, berkata kepada Hawa, ya, buah yang ada di tengah-tengah taman ini boleh kau makan, kau tidak mati. Ya. Tapi Hawa katakan, enggak, kalau kami makan, Allah katakan kami mati. Ular katakan apa? Atau iblis katakan apa? Tidak. Ya. Kalau kau makan, kamu akan tahu tentang hal yang baik, ya, tentang pengetahuan, ya, tawaran daripada iblis. Jadi Hawa, begitu dia melihat buah itu, wah, dia tertarik. Lalu pada akhirnya dia ambil, saudara. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, inilah salah satu contoh penipuan, saudara. Kalau kita tidak berhati-hati. Itu sebabnya Rasul Yohanes menuliskannya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rasul Yohanes di sini, ya, memulakannya tulisannya dengan mengatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes tentang dunia, saudara? Di sini Rasul Yohanes mengatakan, ketika dia mengatakan tentang dunia, dia tidak berbicara atau menyentuh tentang bumi, tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi Rasul Yohanes menekankan tentang perilaku, ya, sistem yang ada dalam dunia ini yang tidak baik. Nah, itu sebabnya saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita melihat di sini apa yang ditawarkan oleh dunia, ya, kadang-kadang itu akan membuatkan kita tergoda, ya, terjebak di dalamnya. Ya, panca indera kita tertarik akan sesuatu yang mereka tawarkan. Ya. Ini suatu perbuatannya sebenarnya tidak baik, saudara. Ya. Satu perbuatan yang keji. Sebagai satu contoh, saudara, ya, Allah telah memberikan kita deria, rasa, selera, ya, dan keinginan yang semula jadi. Dan ini adalah satu yang baik bagi kita sebagai manusia. Ya. Karena apa? Karena kita boleh menikmati makanan, minuman, tidur, atau hubungan intim bersama dengan pasangan kita. Tetapi, ini kita harus perhatikan. Tetapi jika selera kita, deria kita ini, atau panca indera kita ini disalahgunakan, maka itulah yang menjadi satu masalah. Ya. Sebagai satu contoh, saudara, ya, tidak salah. Memang kita manusia tidak salah. Memang kita akan lapar, ya, dan kita akan makan. Kalau lapar pasti makan. Tapi jangan sampai yang salahnya adalah bila kita makan itu kita makan penuh dengan nafsu kerakusan, tamak. Itu masalahnya. Ya. Kalau kita masih ingat
umat Israel ketika berada di padang gurun, ketika Allah mengirimkan burung puyuh untuk mereka makan sebagai daging, mereka ada di antara mereka yang kerasukan roh rakus. Di mulut mereka itu belum habis, mereka ada di tangan mereka. Bahkan ada yang makan hidup-hidup itu binatang. Ini yang tidak benar. Kalau kerakusan itu ya menguasai hidup kita. Saudara, minum. Demikian juga ada minum, saudara. Semua kita pasti minum. Mengapa? Karena kita haus. Ya, kita pasti haus. Ya. Oleh karena itu kita minum. Entah apalah kita minum. Ya. Tapi bila kita minum, saudara, apalagi kalau minuman dengan penuh hormat. Ya, kadang-kadang kita minum seperti minuman-minuman wine atau apa saja. Ya. Kalau kita tidak dapat mengawal diri kita minum sampai kita mabuk, itu masalahnya. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengawal nafsu kita ini. Ya. Mengawal nafsu kita. Demikian juga apabila kita tidur. Tidur itu bagus, saudara. Ya, karena tidur itu memberikan kita masa rehat. Ya, badan kita perlu rehat. Tapi kalau kita tidur saja, ya tidak mau bangun bekerja dan menjadi satu kemalasan, tidur bangun, juga tidak baik. Ya. Demikian juga tentang seks. Seks ini adalah satu kurnia Allah bagi semua manusia. Ya, sesuatu yang baik bagi manusia. Tapi kalau seks ini disalahgunakan hanya untuk memuaskan keinginan nafsu kita, maka terjadilah perzinahan. Dan ini yang tidak baik. Inilah semua dikatakan dosa. Perhatikan, saudara, tawaran-tawaran dunia. Ya. Kita melihat di sini. Itu sebabnya kita melihat di sini, saudara, 3 perkara yang disentuh oleh Rasul Yohanes di atas pembacaan kita sebentar tadi. Yaitu mengenai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, seringkali ketika kita membaca ayat ini, kita fokus kepada tentang apa? Tentang seks, uang, dan kuasa. Tetapi ianya tidak sebatas itu. Ianya lebih daripada itu. Kalau kita berusaha memahami akan firman Tuhan. Saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus. Sebagai satu contoh di sini. Ketika kita berbicara tentang keinginan daging, saudara. Ia yang merangkumi tentang diri kita sendiri. Ya. Segala sesuatu itu berfokus kepada diri kita sendiri. Sehingga kita itu mementingkan diri kita sendiri. Ya. Dan di sini kita melihat. Ketika kita selalu berfokus kepada diri kita, ego kita, keakuan kita. Ini kita melihat bahwa itu adalah sifat dosa. Dan ketika kita selalu berfokus kepada diri kita sendiri, ya, segala sesuatu yang kita terima, yang kita peroleh adalah dari diri kita sendiri, maka kita tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Alkitab mencatat itu permulaan satu akar daripada pemberontakan terhadap Allah. Ego, keinginan daging kita. Yang kedua, saudara, keinginan mata. Keinginan mata ini seringkali bercakap mengenai tentang ketamakan dan keinginan benda yang bukan milik kita. Ya. Kita kalau boleh semuanya kita punya, yang ada dalam dunia kita ambil. Ini. Mengapa, saudara? Karena kita melihat, oh ini cantik, ini cantik. Ini cantik, oh semua. Ya. Bahkan ada orang punya, oh cantik juga, kita mau ambil. Bagus ini benda, kita ambil. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Contoh sederhananya di sini adalah seperti tadi, Hawa digoda oleh iblis supaya makan buah terlarang itu. Dan Hawa sebenarnya melihat, ya, iblis menggoda dia melihat bahwa buah ini sedap, mata. Ya. Buah ini sedap, elok buah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Hawa? Dipetiknya. Raja Daud, ya, ketika tenteranya pergi berperang bersama panglima-panglimanya,
Dia tinggal sendirian di istana. Lalu ketika dia berjalan di atas suatu rumahnya, dia melihat ya, ada perempuan cantik sedang mandi, Batseba. Dia tertarik. Ya, dia tertarik. Dia apa yang dilakukan? Dia panggil orang suruhannya, panggil Batseba. Lalu tidur bersama-sama dengan Batseba yang merupakan salah satu istri daripada tenteranya, yaitu Uria. Istri orang, dia tidur sama-sama. Mengapa demikian, saudara? Mata melihat kecantikan daripada Batseba. Demikian juga ketika Yosua memimpin orang Israel berperang melawan musuh mereka. Mereka tewas. Ya. Lalu Yosua putus asa. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa kami kalah? Allah mengatakan, selidiki tenteramu, selidiki orang-orangmu. Ternyata ketika diselidiki, ada satu orang yang bernama Akan. Apa yang dilakukan Akan, saudara? Dia mengambil barang-barang yang sebenarnya tidak boleh diambil. Mengapa diambil? Karena dia melihat ini satu yang barang yang baik, barang yang istimewa. Coba kita lihat Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, perhatikan, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak di bawah sekali. Saudara, perhatikan saudara, mata kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati, jaga-jaga mata kita dengan tawaran-tawaran dunia ini, kita akan terjebak di dalamnya. Itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, bahkan kepada kita, supaya kita menjaga mata kita. Matius 6, 22-23 dikatakan di sini, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita harus menjaga mata kita ini, saudara. Ya. Yang ketiga di sini, saudara, adalah tentang keangkuhan hidup, yang berbicara tentang pengiktirafan diri kita sendiri, tentang kesombongan, kebanggaan, ya, penghormatan untuk diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keangkuhan hidup di Singapura, ya, ini saya ambil contoh saja. Di Singapura ada satu istilah kalau kita mau menilai seseorang itu punya pengiktirafan dalam diri mereka, ya, status kepada diri mereka, mereka menggunakan 5C, ya. Nah, C yang pertama itu bagi mereka adalah K atau kereta. Jadi kamu mesti punya kereta. Yang kedua, C yang kedua adalah kondo atau kondominium. Kamu mesti punya kondominium, ya. Yang ketiga, career atau kerjaya. Apa kerjaya kamu? Ya. Yang keempat, cash atau uang tunai, ya. Berapa banyak uang tunai dalam bank? Yang kelima di sini, ya. Atau yang keempat di sini adalah mengenai itu card, ya. Card debit. Bukan hanya card debit yang seperti yang biasa kita pakai, yang ATM itu. Mereka anggap itu card debit kalau kita ada card, gold card, gold card atau platinum card. Oke. Baru kita diiktiraf, baru mereka iktiraf, oh kamu orang yang punya kedudukan. Dan yang terakhir di sini adalah C yang terakhir adalah country club, klub mewah. Kamu ahli klub mewah yang mana? Kamu ada member kah? Tidak. Ini contoh di Singapura, cara mereka menilai atau memberikan satu pengiktirafan kepada
seseorang. Ya. Di Malaysia juga tidak jauh bezanya, saudara. Ya. Untuk mengimbangi 5C yang berada di Singapura, ternyata di Malaysia juga ada kriteria mereka sendiri dalam menilai orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang boleh katakan ada status di masyarakat. Nah, yang pertama di sini mereka mengatakan demikian. Saya tidak menginginkan mana-mana kereta, tetapi saya menginginkan BMW. Mereka pakai 4B di sini ya. Jadi B yang pertama harus ada BMW. Jadi kalau kamu punya kereta Myvi kasihan, tidak ada lagi tuh, ya, tidak dipandang. Karena dikatakan di sini, saya tidak inginkan mana-mana kereta. Yang penting apa? BMW. Yang kedua di sini mereka mengatakan, saya tidak ingin kondominium, tapi saya ingin bungalow. Lain lagi, yang lebih besar lagi. Ya. Yang ketiga, mereka mengatakan, saya tidak ingin kerjaya, tapi saya ingin menjadi bos. Ya. Yang keempat, saya tidak ingin uang tunai, tetapi saya menginginkan bank. Jadi kita nampak di sini semakin perbandingannya itu semakin besar, bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Ya. Dan yang terakhir, saya minta maaf saja di sini ya. Saya tidak menginginkan keahlian, ya. Keahlian klub mewah, tetapi saya menginginkan 1MDB. Wow, lebih besar lagi. Saudara ini dihormati dalam Yesus Kristus. Ketika kita membaca ya, pengiktirafan atau istilah-istilah yang dipakai, saudara, mungkin kita merasa tertawa, ya. Tetapi realitinya, saudara, inilah penipuan dunia. Dengan segala kemewahannya, dengan segala tawarannya, dengan segala keistimewaannya. Dan itu juga memberikan kesan kepada diri kita sendiri. Ya, tawaran-tawaran yang dunia berikan. Siapa yang tidak mau kereta besar? Siapa yang tidak mau uang banyak? Siapa yang tidak mau hidup mewah? Semua ini tawaran dari dunia. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Tawaran ini memberi kesan kepada kita juga. Ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan kita, pasti kita akan terjebak. Itu sebabnya saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Selagi kita berada di muka dunia ini, ya, selagi kita hidup dalam tubuh yang fana ini, saudara, kita masih hidup dengan hidup daging, saudara. Ya, bersifat hidup kedagingan atau yang bersifat dosa. Panca indera kita semuanya masih terpengaruh dengan dosa. Dan panca indera kita ini, panca indera kita yang penuh dengan dosa ini, yang masih aktif ini, yang bertentangan dengan panca indera yang rohani. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai satu contoh di sini, kita yang penggemar atau pengguna Facebook, seperti Twitter, TikTok, dan semua apa sih yang ada di media sosial. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kaidah dunia. Ya. Kita buat sesuatu activity, ya, entah apalah saja kita buat, lalu kita post di Facebook, di Twitter, di TikTok, ya. Kita mendengar, kita menampak berapa like yang kita ada, berapa like, ya, berapa orang suka, ya. Kalau kita melihat tidak ada orang like sama sekali, kasihan, kita merasa sedih, ya. Tapi bila orang begitu like sampai 10.000, 20.000, wah, kita senang sekali, ya. Karena banyak orang suka. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara, sebenarnya kalau kita tidak sadari, ya, kita sudah terjebak di dalam tawaran dunia itu sendiri.
Mata kita fokus kepada apa yang kita lakukan. Ya. Kita kangkuhan mula menguasai diri kita sendiri. Ya, kita mungkin berkata, tengok banyak orang like, ya, banyak orang suka. Ya. Kau tengok siapa aku nih? Kau tengok banyak orang. Apa saya post? Wih, banyak. Jadi kita mula tanpa kita sedari angkuh di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan penipuan duniawi ini. Apakah ada cara bagaimana kita mengatasi penipuan ini? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Iya, bagi saya, iya, ada caranya. Ya. Kalau kita masih ingat, saudara, bagaimana Allah menegur Kain. Ketika Kain sudah punya niat di hati mau melakukan sesuatu yang tidak baik atau membunuh adiknya Habel. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dikatakan di sini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Allah sudah terlebih dahulu memberikan peringatan, teguran kepada Kain, bahwa dosa sudah mengintip. Kain harus apa? Mengatasinya. Harus waspada. Ya. Nah itu sebabnya saudara-saudara ini saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bagaimana kita mau supaya kita boleh mengalahkan, mengatasi penipuan duniawi ini. Ya. Supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Hal yang kedua yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini untuk mengatasi penipuan duniawi ini adalah memiliki rasa cukup. Apakah yang dimaksudkan dengan memupuk rasa cukup? Kalau kita membaca surat penggembalaan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, dikatakan di sini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, perhatikan di sini, saudara. Untuk memiliki rasa cukup, ianya bukan satu perkara yang semula jadi, oke, ada sudah, tidak. Memiliki perasaan rasa cukup ini atau memupuk rasa cukup ini dalam diri kita, itu perlu dilatih. Ya. Perlu dipraktikkan. Dan ianya punya satu disiplin dalam diri kita. Mengapa, saudara? Saya ingin memberikan beberapa contoh di sini. Terutama yang berkaitan dengan 3 perkara tadi. Keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup. Yang pertama di sini saya ingin kongsikan adalah mengenai berkaitan dengan keinginan mata atau materialistik. Ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada bahagian ini, saudara-saudari hormati dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus itu memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Di dalam pelayanannya, saudara, ya, dia mengatakan dia tahu apa artinya rasa kenyang. Dia tahu apa artinya lapar, apa artinya kekurangan. Dan kita melihat di sini, saudara, segala sesuatu yang dia nikmati itu, dia tahu bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya dia selalu bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidupnya.
Yang kedua di sini adalah berkenaan dengan keinginan daging. Dalam Amsal pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 17, dikatakan di sini, minumlah air dari kulamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ini merupakan satu puitis, saudara. Tetapi dalam Amsal di sini, dia ingin mengajak kita bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tetap setia kepada pasangan kita. Ya, cukuplah kalau kita punya pasangan, ya, satu, tidak perlu lagi ada 2, 3. Ya. Setia dengan pasangan kita yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita terpedaya dengan dunia ini. Ya. Hati-hati dengan penipuan dunia ini. Ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Cukup 1 yang merupakan anugerah Allah bagi kita. Setia kepada pasangan kita. Yang ketiga di sini adalah berkenaan dengan keangkuhan hidup. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan di sini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di sini Nabi Mika menyerukan kepada orang-orang Israel supaya dalam kehidupan mereka selalu sentiasa berjalan bersama Allah, memiliki kerendahan hati, menghormati Allah dalam hidup mereka, menyadari bahwa Allah itu sedang memimpin mereka, memelihara hidup mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam pengalamannya, dia mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita harus belajar mengenai rasa cukup ini dalam diri kita. Ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Sama ada kita berada dalam satu posisi yang sederhana atau di bawah, atau kita berada dalam satu posisi yang tinggi. Ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti mana Yohanes Pembaptis. Ketika murid-muridnya datang kepada Yohanes Pembaptis, ya, menyatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Yesus sudah lebih terkenal daripada dia. Dan pada masa tersebut sebenarnya murid-murid Yohanes Pembaptis itu takut posisi mereka itu pun terguncang. Ya. Tapi apa jawaban daripada Yohanes Pembaptis? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 27 hingga dan ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan di sini. Yohanes Pembaptis tidak menganggap kehadiran Yesus itu sebagai satu cabaran bagi dirinya. Malah dia makin merendahkan dirinya dengan apa yang dia terima daripada Allah. Itu sebabnya saudara-saudara daripada yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita harus belajar dengan rasa cukup ini bagi diri kita. Apa yang kita ada, cukuplah. Ya. Mungkin itu tidak sebanding dengan orang lain, tapi yang penting ada, cukup. Kita ada kereta yang kecil, orang lain kereta besar, cukup. Dengan apa yang kita miliki. Cukup. Dengan satu istri atau satu suami. Begitu kita bangun, melihat suami kita di sebelah, istri kita di sebelah, oh, cukup. Tidak perlu pikir lagi, umur 2, 3, 4. Cukup dengan kurnia yang Tuhan berikan kepada kita. Merasa cukup dengan
tempat di mana Tuhan sudah memimpin kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar memupuk rasa cukup ini di dalam diri kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengakhiri khotbah dengan membaca Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita boleh mengatasi penipuan dunia ini dengan mengalahkan keinginan daging, mata, dan keangkuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang mendorong kita supaya kita dalam kehidupan kita selalu berhati-hati terhadap tawaran-tawaran dunia yang boleh menjebak kita jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita mengatasi tawaran-tawaran ini dengan memupuk rasa cukup dalam diri kita, sambil kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam hidup kita yang akan memelihara kita dan akan terus memimpin kita di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman. Firman-Mu yang mengajar kami bahwa Engkaulah Allah yang merupakan sumber kehidupan kami. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami tidak terpedaya, terjebak dengan tawaran-tawaran dunia Tuhan. Sehingga menimbulkan rasa keangkuhan dalam hidup kami, ketamakan dalam diri kami, bahkan kepentingan yang hanya mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi ajar kami Bapa di sorga dengan firman-Mu ini, supaya kami boleh bersyukur dengan apa yang kami sudah nikmati, dan apa yang kami ada, dengan memupuk rasa cukup dalam diri kami. Dan terus menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita meresponi firman Tuhan.